Ninda dan ikan emas. Di tepi desa di dekat sungai, hiduplah keluarga yang terdiri dari dua orang anak perempuan dan ibunya yang janda. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya sakit-sakitan. Kedua anak tersebut bernama Ninda dan Andini. Keduanya memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Andini yang merupakan anak tertua memiliki sifat yang sombong, keras kepala, serta selalu membangkang perintah orang tuanya. Sedangkan Ninda merupakan adik Andini, memiliki sifat ramah, sabar, lemah lembut, dan selalu menaati orang tua. Sepulang sekolah, Ninda selalu membantu ibunya merapikan dagangan ibunya setelah pulang dari pasar. Ninda juga sangat rajin membantu segala pekerjaan rumah. Ninda kasihan kepada ibunya yang telah lelah bekerja dan harus melakukan segala pekerjaan rumah yang berat. Sedangkan Andini, kakaknya, sangat sombong dan pemalas. Sepulang sekolah, Andini langsung bermain dengan teman-temannya dan ia tidak mau membantu ibunya apalagi membantu pekerjaan rumah. Pakaian pun dicucikan oleh Ninda. Andini hanya pulang ke rumah ketika lapar dan meminta uang kepada ibu. Meski demikian, Ninda tidak pernah mengeluh akan sifat kakaknya itu. Pada suatu hari Minggu, Ninda diminta oleh ibunya untuk mencari ikan di sungai dekat rumahnya sebagai lauk makan siang. Ninda yang kala itu berangkat sendiri, kemudian mulai memancing ikan di sungai dengan peralatan seadanya. Tak lama kemudian, kail Ninda ditarik oleh seekor ikan. Ninda terkejut karena ikan yang didapat merupakan ikan besar dan berwarna emas. Ninda akhirnya memutuskan untuk membawa pulang ikan tersebut dan menceritakan betapa indahnya ikan tersebut kepada ibunya. Ninda berencana untuk tidak memasak ikan tersebut dan memelihara hingga lebih besar. Ibu Ninda kemudian menyetujui keinginan anaknya untuk memelihara ikan yang baru saja ditangkapnya. Ninda meletakkan ikan pada bak air, kemudian pergi mencari makanan lainnya. Setelah pulang, Ninda terkejut karena sekitar bak tempat ikan diletakkan terdapat 2 buah sisi emas yang terkelupas dari tubuh ikan. Ninda kemudian memberitahukannya kepada ibunya, lalu berencana menjual sisi emas tersebut. Ternyata memang benar sisi tersebut adalah emas dan dapat dijual. Akhirnya Ninda dan ibunya menjual sisi emas tersebut dan uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ikan tersebut terus mengeluarkan sisi emas selama seminggu sekali tanpa sepengetahuan Andini. Andini yang mulai curiga karena rumahnya selalu terisi makanan enak dan barang baru akhirnya bertanya, "Dari mana kalian mendapatkan semua ini?" "Semua adalah rezeki titipan Tuhan," jawab ibunya. Sang ibu lalu berpesan agar Andini tidak membuang atau menyakiti ikan peliharaan Ninda. Pada suatu hari, Ninda dan ibunya belum pulang dari pasar, sedangkan Andini sudah merasa sangat lapar karena baru pulang bermain. Melihat tudung makanan serta bakul nasi yang kosong, Andini merasa kesal dan marah. Ia kemudian mencari-cari makanan sambil membanting barang-barang di dapur. Kemudian akhirnya melihat ikan mas peliharaan Ninda di dalam bak di dekat dapur. Andini yang sedang kelaparan dan kesal karena ibu dan adiknya tidak menyiapkan makanan, ia pun langsung mengambil ikan mas tanpa mempedulikan pesan dari sang ibu untuk tidak menyakiti ikan emas tersebut. Andini kemudian memotong ikan emas dan menggorengnya, lalu dimakanlah ikan emas ajaib yang telah memberikan kesejahteraan kepada keluarga tersebut. Setelah pulang dari pasar, Ninda dan ibunya sangat terkejut melihat dapur yang berantakan serta tulang belulang ikan di atas meja makan. Ninda kemudian melihat bak di mana ikan mas yang diletakkan, ternyata ikan mas tersebut sudah tidak ada. Ninda kemudian menyadari bahwa tulang belulang di atas meja makan merupakan duri dari ikan mas kesayangannya yang telah dimakan oleh sang kakak. Ninda kemudian menangis sembari mengubur sisa dari ikan mas tersebut. Setelah Andini pulang, ibunya langsung menanyakan perihal ikan mas milik adiknya. Dengan santai, Andini menjawab, "Sudah kumasak karena aku lapar dan kalian tidak memasak untukku hari ini." Mendengar keangkuhan anaknya, ibunya merasa sedih dan terpukul karena sifat anak sulungnya itu.
Kini ikan mas yang telah memberikan kesejahteraan pada keluarga tersebut telah hilang. Andini semakin kesal setiap harinya karena harus kembali hidup serba pas-pasan dan memakan makanan seadanya. Seandainya saja ia bisa menunggu sebentar saja dan mendengar pesan ibunya, pastilah keluarga mereka akan tetap sejahtera. Amanat atau pesan dari cerita tersebut adalah kita sebagai manusia harus bersikap sabar.